Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Seti Mariam, semester 7. Di sini saya akan menyelesaikan tugas absensi saya mengenai korelasi peradaban manusia dan teknologi. Manusia tidak dapat lepas dari perkembangan teknologi yang dalam istilah Roger Wilder disebut koeksistensi dan koevolusi. Hal ini diperjelas oleh Hikmahanto Juwana dengan berpendapat bahwa kehidupan manusia tidak dapat dijelaskan dari kemajuan teknologi. Ketergantungan itu menempatkan teknologi menjadi kebutuhan primer dan bukan lagi sekunder, sehingga teknologi itu adalah keniscayaan yang tidaklah mungkin dapat ditolak kehadirannya. Guru besar filsafat sekolah tinggi STFF di Riyakara, Franz Magnus Suseno berpendapat ada dua alasan mendasar mengapa manusia tidak dapat menolak teknologi. Pertama, manusia modern tidak dapat menjamin pemenuhan kebutuhan dasarnya tanpa hadirnya teknologi. Kedua, kemenangan budaya teknologi sudah tidak dapat digagalkan lagi. Hal ini dijelaskan manusia tidak dapat memiliki alternatif lain selain harus mempelajari sekaligus menguasai teknologi, serta harus memanfaatkannya untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi manusia. Bertitik tolak dari ini, maka tidaklah ada alasan hak untuk menolak teknologi, dan teknologi telah diterima menjadi bagian hidup dan kehidupan manusia. Diterimanya teknologi sebagai bagian tidak terpisahnya manusia berangkat dari sejarah kehidupan manusia itu sendiri yang selalu berusaha menciptakan teknologi untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Teknologi yang dapat diciptakan oleh manusia akanlah selalu berkembang sesuai peradaban manusia. Sejarah peradaban manusia dimulai dengan kehidupan yang sederhana. Pada mulanya manusia hanya membutuhkan makanan dan tempat berlindung menopang hidupnya dari hari ke hari. Tidak ada perencanaan masa depan waktu itu. Manusia hanya berkembang semakin maju dan membentuk peradaban yang menurut Alvin Toffler di dalam bukunya The Third Wave atau William Morrow dan Company New York pada tahun 1980 menjadi 3 gelombang peradaban manusia, yaitu gelombang yang pertama yang juga disebut dengan gelombang pembaharuan. Manusia menemukan dan menerapkan teknologi pertanian. Dengan itu, manusia yang semula hidup berpindah-pindah untuk mengumpulkan hasil hutan menjadi satu, tinggal menetap di suatu tempat yang selalu disebut desa. Ciri gelombang ini adalah manusia menggunakan energi yang sudah disediakan alam, seperti yang terjadi pada otot binatang, matahari, angin dan air yang semuanya dapat diperbaharui. Gelombang kedua yakni zaman revolusi industri yang ditandai beralihnya manusia ke energi tak terbarukan seperti minyak, batu bara, dan gas. Selain itu, dalam masa ini telah ditemukan mesin, diawali dengan mesin uap yang tidak saja dapat menggantikan otot manusia, tetapi juga dapat dipadukan menjadi pabrik yang lalu menghasilkan barang produksi dan konsumen. Gelombang ketiga yaitu peradaban yang didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi dan juga pengolahan data, penerbangan dan aplikasi angkasa luar, energi alternatif dan energi terbarukan, serta rekayasa genetik dan bioteknologi dengan komputer dan mikroelektronika sebagai dasar teknologi intinya. Berdasarkan ketiga kategori tersebut, dapat disimpulkan bahwa modernnya suatu peradaban manusia berkorelasi dengan teknologinya. Teknologi yang tidak dapat mundur ke belakang, tetapi juga ke depan bersamaan dengan peradaban manusia. Kemajuan peradaban dalam gelombang ketiga ini terlihat dengan hadirnya Internet Connected Networking sebagai bagian revolusi teknologi manusia di akhir abad ke-21. Ini yang terbentuk konvergensi teknologi komputer dengan telekomunikasi telah berhasil melahirkan teknologi baru yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, sehingga yang seharusnya menjadi lebih baik dan beradab serta tidak sebaliknya dengan keadaban itu telah hilang dan tenggelam bersama dengan ketidakpahaman perkembangan teknologinya itu sendiri. Semoga tidak. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan mengenai
korelasi peradaban manusia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.